الحمد لله على إحسانه والشكر له على توفيقه وامتنانه وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له تعظيما لشأنه وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الداعي إلى رضوانه اللهم صل وسلم وبارك عليه وأصحابه وإخوانه أيها المؤمنون الحاضرون أوصيكم وإياي بتقوى الله فقد فاز من اتقى قال الله تعالى في محكم تنزيله وبقوله يهتدي المهتدون أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وقال في آية أخرى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما معاشر المؤمنين jamaah Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Di dalam sebuah hadis fima ma'na Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Khairul quruni qarni, thumma alladhina yalunahum, thumma alladhina yalunahum." Kata Rasulullah, sebaik-baik masa dan sebaik-baik orang adalah yang hidup di masaku, kemudian masa setelahku, dan kemudian masa setelahnya. Hadirin yang dimuliakan Allah, di dalam penafsiran sebuah ayat yang masyhur, yang mungkin mayoritas kita hafal, ketika di dalam surat Ali Imran Allah Subhanahu wa taala berfirman, kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas, kalian adalah sebaik-baik umat yang Allah keluarkan untuk kehidupan manusia. Sebahagian ulama tafsir mengatakan bahawa sebaik-baik umat tersebut yang dimaksud oleh Allah adalah as-sahabah, yaitu sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, untuk mengenal para sahabat, untuk mengetahui bagaimana kehidupan mereka yang disifati sebagai khairul qurun, masa terbaik oleh Rasulullah, maka perlu kita membaca sirah, perlu kita membaca biografi, perlu kita mempelajari cerita kehidupan mereka, di mana Allah Subhanahu wa taala mengatakan radhiyallahu anhum wa radu an. Allah meridai mereka dan mereka pun ridha terhadap ketetapan Allah Subhanahu wa taala. Hadirin yang dimuliakan Allah, Ibnul Jauzi mengatakan, "Inna salafa yu'allimuna auladahum hubba Abi Bakr wa hubba Umar kama yu'allimunahum as-suwara min al-Qur'an." Kata Ibnul Jauzi, sesungguhnya generasi terdahulu mengajarkan anak-anak mereka tentang sirah Abu Bakar dan Umar sebagaimana mereka mengajarkan anak-anak mereka ayat-ayat yang ada di dalam Al-Quran. Betapa penting bagi kita untuk menciptakan sosok yang seharusnya menjadi idola, dengan cerita-cerita yang terus digulirkan, dengan kisah-kisah yang terus diriwayatkan. Betapa kita butuh hari ini orang-orang yang serius untuk menukilkan kepada kita kisah para salafus saleh, kisah perjuangan mereka, kisah hidup mereka, kisah cinta mereka kepada Allah dan Rasulnya. Maka hari ini hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, salah satu sahabat, termasuk sahabat yang paling terkenal, bahkan beliau adalah laki-laki terbaik setelah para nabi dan rasul, yang akan kita kisahkan pada khutbah Jumat kali ini. Beliau yang menjadi sahabat sekaligus mertua Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau menjadi sahabat satu-satunya yang dipilih oleh Rasulullah untuk menemani hijrah perjalanan dari Mekah ke Madinah. Beliau adalah Abdullah bin Uthman yang kita kenal dengan Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu wa ardhah. Hadirin yang dimuliakan Allah, Abu Bakar As-Siddiq yang memiliki nama asli Abdullah bin Uthman dilahirkan 2 tahun setelah tahun gajah, atau umurnya lebih muda 2 tahun daripada umur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
Abu Bakar As-Siddiq adalah laki-laki pertama yang memeluk Islam, laki-laki pertama yang mendapatkan hidayah Allah melalui dakwah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, setiap kali aku mendakwahkan Islam kepada orang, selalu ada saja keraguan di hati semua orang yang mendengar dakwahku, kecuali ketika aku mendakwahi Islam ini kepada Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu wa ardhah. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Abu Bakar As-Siddiq adalah manusia terbaik setelah para nabi dan rasul. Suatu ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menceritakan bahawa syurga itu memiliki 8 pintu. Bagi mereka yang hebat dalam ibadah salatnya, maka akan dipanggil dari pintu salat. Bagi mereka yang hebat dalam ibadah puasanya, maka akan dipanggil dari pintu puasa. Dan seterusnya. Kemudian Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu wa ardhah bertanya, "Ya Rasulullah, apakah ada dari umatmu yang akan dipanggil dari semua pintu syurga tersebut?" Kata Rasulullah, "Ada, dan aku berharap engkaulah orangnya." Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sebuah athar yang mauquf yang dikatakan oleh Umar bin Khattab yang diriwayatkan oleh Imam Al-Baihaqi. Beliau Umar bin Khattab mengatakan bahawa law wuzina imanu Abi Bakr bi imani ahli al-ard la rajaha bihim. Kalaulah ditimbang imannya Abu Bakar dengan iman seluruh penduduk bumi, maka jauh lebih berat iman Abu Bakar As-Siddiq, Abdullah bin Uthman radhiyallahu anhu wa ardhah. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Abu Bakar As-Siddiq ketika mendengar bahawa izin untuk Rasulullah agar pergi hijrah ke Madinah telah turun dari Allah Subhanahu wa taala, termasuk sahabat yang terlambat pergi hijrah Abu Bakar As-Siddiq, kerana beliau sengaja menunggu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk hijrah. Dan ketika Rasulullah memberitakan bahawa izin dari Allah telah turun, maka Abu Bakar mengatakan, "As-suhbatu suhbata ya Rasulullah." Izinkan aku untuk menjadi temanmu dalam perjalanan berbahaya ini. Izinkan aku untuk menemanimu dalam perjalanan yang penuh dengan ancaman ini. Di dalam sebuah riwayat dikatakan, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menceritakan di dalam perjalanan hijrah yang penuh dengan bahaya tersebut, penuh dengan ancaman dan tekanan tersebut, Rasulullah menceritakan bagaimana perlakuan Abu Bakar kepada Rasulullah. Sesekali Abu Bakar berada di kanan Rasulullah, sesekali Abu Bakar berada di kiri Rasulullah, sesekali Abu Bakar berada di depan Rasulullah, sesekali Abu Bakar berada di belakang Rasulullah, berjaga-jaga agar tidak ada yang mencelakai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Rasulullah bertanya, "Kenapa engkau melakukan hal ini wahai Abu Bakar?" Kemudian Abu Bakar menjawab, "Ya Rasulullah, kalau Abu Bakar mati, kalau Abu Bakar celaka, maka Abu Bakar saja yang celaka. Namun kalau engkau yang meninggal, kalau engkau yang celaka, maka seluruh manusia akan celaka." Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Abu Bakar As-Siddiq, Abdullah bin Uthman radhiyallahu anhu wa ardhah, ketika perang Tabuk, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam umumkan kepada para sahabat untuk mengumpulkan harta. Dan di saat inilah Umar bin Khattab ingin berlomba dan ingin menang dari Abu Bakar dalam perkara amal saleh. Umar bin Khattab datang ke kemah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kemudian mengatakan, "Ini infakku wahai Rasulullah di jalan Allah Subhanahu wa taala." Kemudian Rasulullah bertanya, "Ma abqaita li ahlika ya Umar?" Apa yang engkau sisakan untuk keluargamu wahai Umar? Kemudian Umar menjawab, "Aku menyisakan harta untuk mereka sebanyak yang aku infakkan ini." Artinya Umar bin Khattab menginfakkan separuh dari seluruh hartanya. Dan ini bukanlah perkara sederhana, hadirin yang dimuliakan Allah. Kalau kita ingin bandingkan dengan kondisi kita hari ini, kita kumpulkan semua harta kita, baik yang cash, baik yang tidak cash, atau harta yang sedang bergerak, atau harta apapun yang kita punya, lalu nilainya kita gabungkan dan kita infakkan separuhnya. Lalu Umar berbicara dengan hatinya, "Kali ini aku akan mengalahkan Abu Bakar." Karena Umar berpikir tidak ada yang mampu menginfakkan separuh hartanya. Kemudian masuklah Abu Bakar menemui Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan Umar berusaha untuk mengetahui berapa infak Abu Bakar. Inilah fastabiqul khairat, mereka berlomba-lomba dalam kebaikan. Lalu kemudian Abu Bakar memberikan hartanya kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, inilah infakku di jalan Allah Subhanahu wa taala." Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bertanya kepada Abu Bakar, "Fama abqaita li ahlik?"
Apa yang engkau tinggalkan untuk keluargamu? Kemudian Abu Bakar As-Siddiq dengan penuh keimanan dan percaya diri menjawab, abqaitu lahumullah wa rasulah. Aku sisakan untuk mereka Allah dan Rasulnya. Umar menginfakkan separuh hartanya, Abu Bakar menginfakkan seluruh hartanya di jalan Allah Subhanahu wa taala. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Abu Bakar As-Siddiq tidak pernah menyusahkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Abu Bakar As-Siddiq bahkan tidak pernah meminta apapun kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bahkan satu kali Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda di hadapan para sahabat dengan adanya Abu Bakar, apa kata Rasulullah? Ma nafa'ani malun qat, ma nafa'ani malu Abi Bakar. Aku tidak pernah merasakan manfaatnya harta kecuali sebagaimana aku merasakan manfaatnya harta yang dimiliki oleh Abu Bakar, yang diberikannya kepada aku. Kemudian Abu Bakar menangis dan menunduk sembari mengatakan, ya Rasulullah, tidaklah aku punya harta kecuali semuanya aku persembahkan untuk Allah dan untukmu. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Abu Bakar As-Siddiq adalah khalifatu Rasulullah, satu-satunya sahabat yang diberi gelar khalifatu Rasulullah, pengganti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau yang sengaja dipilih oleh Rasulullah untuk menemani perjalanan hijrahnya. Beliau yang mampu menggantikan posisi imam Rasulullah saat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak mampu salat berjamaah di akhir-akhir hayat beliau. Maka hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita butuh mengetahui lebih dalam bagaimana kisah Abu Bakar As-Siddiq. Kita butuh mengetahui lebih dalam bagaimana kisah sahabat-sahabat yang lainnya, Umar bin Al-Khattab, Uthman bin Affan, Ali bin Abi Talib. Bahkan kita perlu mendalami kisah-kisah Al-Asharah Al-Mubasysyirina bil Jannah, 10 sahabat yang diberikan kabar gembira masuk syurga. Kita perlu mendalami kisah Ahlu Badar, orang-orang yang berperang bersama Rasulullah di perang Badar. Kita perlu mendalami kisah para sahabat yang menjadi pahlawan perang Uhud. Kita perlu mendalami kisah pahlawan-pahlawan yang berperang di perang Khandaq bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, masih banyak kisah yang belum kita dengar tentang Usamah bin Zaid, masih banyak kisah yang belum kita dengar tentang Abdullah bin Mas'ud, Abu Ubaidah dan seterusnya. Maka hadirin yang dimuliakan Allah, kita tidak perlu untuk mendalami kisah orang-orang yang menjadi artis hari ini. Kita tidak perlu mendalami kisah-kisah orang-orang yang menjadi pemain bola hebat hari ini. Kita tidak perlu mendalami kisah para pemain band hari ini. Karena yang kita perlukan adalah kisah keimanan para sahabat salafus saleh terdahulu. Karena apa yang kita baca, apa yang kita tonton, apa yang kita dalami akan membentuk karakter keimanan kita. Ketika yang kita baca adalah kisah mereka yang kuat imannya dan perjuangannya, maka begitulah akan terbentuknya iman kita. Tetapi ketika yang kita baca, ketika yang kita idolakan adalah mereka yang imannya lemah, bahkan tidak beriman, bahkan kafir kepada Allah, dan kita bangga dengan itu, maka berlakulah sabda Rasulullah, al-mar'u ma'a man ahabba. Nanti di akhirat orang-orang akan dibangkitkan dengan siapa yang dia cintai. Maka hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, mulai hari ini marilah kembali kita buka Facebook kita buka YouTube kita buka semua media sosial yang kita punya untuk mendalami kisah-kisah perjuangan iman, perjuangan cinta kepada Allah dan Rasulnya yang telah dituliskan oleh para sejarawan tentang para sahabat Nabi dan salafun as-salih alaihim ridwanullah. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullah li wa lakum wa li sa'iril muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat fastaghfiruh innahu kana ghaffara. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya wad din wassalatu wassalamu ala habibina al-mustafa sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Ayyuhal mu'minun, usikum wa iyaya bittaqwallah faqad faza man ittaqa. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa. Dan berbekallah kalian untuk kehidupan dunia dan akhirat, maka sebaik-baik bekal adalah ketakwaan kepada Allah. Imam Ali bin Abi Talib karramallahu wajhah mendefinisikan takwa adalah al-khawfu minal jalil wal 'amalu bit tanzil wal ridha bil qalil wal isti'dad li yaumir rahil. Takwa adalah takutnya kita kepada Allah. Takwa adalah
amal kita sesuai dengan aturan Allah dan Rasulnya. Taqwa adalah kita ridha dengan segala ketetapan Allah, walaupun yang Allah berikan hanya sedikit kepada kita. Dan taqwa adalah kita selalu sertakan orientasi akhirat dalam setiap amal, perbuatan dan pekerjaan kita. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Abu Bakar As-Siddiq Abdullah bin Uthman radhiyallahu anhu wa ardah adalah khalifah pengganti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ia menjadi khalifah selama lebih kurang 2 tahun dan beberapa bulan. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, selama menjadi khalifah, Abu Bakar tidak pernah mengubah gaya hidupnya. Sebelum dan sesudah menjadi khalifah, Abu Bakar tetap menjadi orang yang dermawan. Abu Bakar tetap menjadi orang yang peduli. Abu Bakar tetap menjadi orang yang tawadhu. Padahal ia diberikan jabatan tertinggi bagi kaum muslimin, tetapi tidak ada sedikit pun rasa sombong di hatinya. Tidak ada sedikit pun rasa bangga yang melekat di jiwanya. Abu Bakar As-Siddiq adalah orang setelah para nabi dan rasul yang memberikan contoh kepada kita bagaimana sosok hamba Allah yang mendekati kata sempurna. Hadirin yang dimuliakan Allah, pernah suatu pagi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengevaluasi ibadah para sahabat. Kata Rasulullah, siapa di antara kalian hari ini yang berpuasa? Semua diam. Abu Bakar menjawab, ana ya Rasulullah. Siapa di antara kalian yang hari ini telah menjenguk orang yang sakit? Semua diam. Lalu Abu Bakar menjawab, ana ya Rasulullah. Saya telah menjenguk orang yang sakit ya Rasulullah. Siapa di antara kalian pagi ini yang telah bersedekah? Semua diam. Abu Bakar menjawab, saya ya Rasulullah. Siapa di antara kalian yang pagi ini telah menyelenggarakan jenazah? Semua orang terdiam. Dan Abu Bakar menjawab, saya ya Rasulullah. Kemudian Rasulullah mengatakan, tidaklah ada orang yang melaksanakan semua amal tersebut kecuali dia akan dimasukkan ke dalam syurga Allah Subhanahu wa taala. Dari Abu Bakar kita belajar bahwa mencintai Rasulullah adalah jalan keselamatan hidup. Dari Abu Bakar kita belajar bahwa kepemimpinan adalah amanah yang bukan untuk dibanggakan. Dari Abu Bakar kita belajar bahwa harta dunia ketika kita mendahulukannya daripada akhirat hanya akan menyesatkan kita dan hanya akan menjerumuskan kita kepada dosa, dosa dan dosa. Dari Abu Bakar kita belajar bahwa sesungguhnya kepemimpinan adalah tanggung jawab di dunia dan di akhirat. Dan dari Abu Bakar kita belajar bahwa jadilah orang yang menyelamatkan agama. Dan itu kita perhatikan ketika Abu Bakar memerangi ahlur riddah, orang-orang yang murtad setelah Rasulullah SAW meninggal. Dan para sejarawan mencatat, kalaulah saat itu Abu Bakar tidak memerangi orang-orang yang murtad, sungguh kita tidak tahu bagaimana nasib agama Islam hari ini. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Abu Bakar adalah penyebab, adalah satu sebab di mana Allah jaga agama kita. Di zaman Abu Bakar juga dikumpulkannya mushaf sehingga bisa kita lihat seperti ini, dan diselesaikan di zaman Uthman bin Affan alaihim ridwanullah. Maka hadirin yang dimuliakan Allah, kita motivasi diri kita, kita ajarkan anak-anak kita untuk mengenal mereka yang beriman di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita hindarkan anak-anak keturunan kita dari mengidolakan orang-orang yang lemah imannya atau tidak beriman sama sekali, karena sesungguhnya sekali lagi nanti di akhirat kita akan dikumpulkan dengan siapa yang menjadi idola kita. Thumma a'lamu ayyuhal hadirun anna Allah nadabakum bis salati wassalamu ala habibihil mustafa wa huwal qail inna Allah wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد في الأولين وصل على محمد في الآخرين وصل على محمد في الملأ الأعلى إلى يوم الدين وارض اللهم عن ساداتنا خلفاء الراشدين أبي بكر وعثمان وعلي وعن أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعن الصحابة أجمعين وعن التابعين وتابعيهم بإحسان إلى يوم الدين وأن معهم بمنك وكرمك يا أرحم الراحمين اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك أنت السميع قريب مجيب الدعوات يا قاضي الحاجات ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين Allahumma ya Allah, selamatkanlah kami dari orang-orang yang memusuhi agamamu ya Allah. Allahumma ya Allah, selamatlah kami dan generasi setelah kami dari mengidolakan orang-orang yang menjadi orang-orang yang engkau laknat ya Allah. Selamatkanlah kami dan generasi penerus kami ya Allah dari mengidolakan orang-orang yang kufur kepadamu ya Allah. Selamatkanlah kami dan generasi penerus setelah kami ya Allah untuk mengidolakan orang-orang
orang-orang yang tidak beriman kepadamu ya Allah. Allahumma ya Allah, tumbuhkanlah rasa iman dan rasa cinta kepadamu di hati kami ya Allah. Tumbuhkanlah rasa cinta kepada nabimu di hati kami ya Allah. Tumbuhkanlah rasa cinta kepada sahabat-sahabat nabimu di hati kami ya Allah. Tumbuhkanlah rasa cinta kepada pewaris para nabi hari ini, kepada para ulama di hati kami ya Allah. Allahumma ya Allah, selamatkanlah kami dari fitnah dunia yang begitu besar, yang begitu kuat dan yang begitu deras arusnya ya Allah. Allahumma ya Allah, taqabbal minna salatana, siyamana wa qiyamana wa udhiyatana birahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa illam taghfir lana wa illam taghfir lana lanakunanna minal khasirin. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. والله يعلم ما تصنعون.